Oke, selamat pagi teman-teman. Aku mau ngelanjutin ngebacain Notes Left Behind 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. 2 hari nggak ngupload rasanya. Hari Minggu kemarin gara-gara ada yang mantanan dekat sini, jadi mereka kan pakai musik-musik gitu, jadi nggak bisa seharian itu mereka. Kemarin sibuk lah, jadi hari ini bisa. Aku mau ngelanjutin ya. Kita sampai ke hari yang ke 127, 5 April. Aku tidak pernah memiliki seorang pahlawan sebelum ini. Pasti, aku memiliki teladan dan bahkan beberapa orang mentor, tetapi aku tidak dapat mengatakan bahwa aku benar-benar memiliki seorang pahlawan. Dalam benakku, seorang pahlawan selalu seorang yang sangat kuat, berani, tulus, dan mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Sekarang, sebagai seorang ayah, aku memiliki sosok pahlawan dalam diri putriku sendiri. Kekuatan dan ketabahannya melalui segala terapi sangat mengagumkan. Selama 4 bulan ini, ia telah merasakan kehilangan kemampuan berbicaranya, berjalannya, dan makannya, yang kemudian timbul lagi, walau sekarang menghilang lagi. Namun semangatnya tidak pernah pudar dan ketabahannya untuk terus tersenyum benar-benar tidak pernah pupus. Ketulusannya tak diragukan. Elena tidak pernah mampu berbohong dan menghentikan perhatiannya pada orang lain, sementara dirinya sendiri harus berjuang, adalah merupakan mujizat. Yang dapat kuharapkan sekarang adalah ia mampu melakukan hal yang tak mungkin. Ia akan melewati kemunduran. Medanya jumplak. Bentar ya. Gimana ini? Jumplak mejanya. Yang dapat kuharapkan sekarang adalah ia mampu melakukan hal yang tidak mungkin. Ia akan melewati kemunduran kesehatan yang tak dapat terelakkan, dan ia akan mengalahkan penyakitnya yang telah mengalahkan banyak pasien lainnya. Lalu ia akan membantu orang lainnya untuk memenangkan perjuangan melawan ketakmungkinan itu. Itu adalah impianku dan kemampuan pahlawanku untuk mencapainya. Dengan Paskah yang sudah dekat, aku tidak dapat melihat kesempatan yang lebih baik baginya untuk mulai sembuh. Hari ini hanya itulah yang dapat kami harapkan, Brooke dan aku. Keadaannya tidak lebih baik daripada kemarin dan kami takut akan memburuk. Namun tidak seorang pun dari kami mau mengakui apa yang kami lihat, karena takut hal itu akan menjadi kenyataan. Besok kami akan dipaksa untuk menghadapinya dan meragukan tindakan kami. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga kami, bukan sebagai doa yang kami ucapkan berkali-kali, tetapi juga untuk melanjutkan harapan yang sulit bagi kami melihatnya dari sisi kehidupan sehari-hari. Maka kali ini kami sering mendukung dan melanjutkan kehidupan kami, sambil berharap besok akan menjadi lebih baik. Pada akhir pekan Paskah ini, harapan akan menjadi satu-satunya doa bagi pahlawan cilik kami. Hari yang ke-128, 6 April. Doa itu berlangsung sepanjang hari, tetapi akhirnya aku mendapatkan tanda itu.
Sekarang Elena tidak dapat menggulung lidahnya, berbicara dengan jelas, berjalan tanpa bantuan atau menggerakkan tangan kanannya. Tetapi senyuman itu masih ada. Jika kau mencoba membuatnya tersenyum dengan cukup kuat, tetapi kami mencobanya. Betapa kami mencobanya. Pada waktu makan pagi hari ini, Brooke dan aku melihat tatapan sejuta mil Elena. Ia duduk di belakang meja di ruang yang sudah kami ubah sehingga efisien. Kami kehilangan dapur kami hari ini karena usaha kami untuk mengubah bentuk rumah kami. Dan sekarang kami hanya memiliki tempat cuci piring sementara dan oven di dalam ruang makan. Elena menatap ke kekosongan sementara dengan bosan mencoba memakan bubur oatmeal-nya. Tetapi tanpa menggunakan lidahnya, ia tidak lagi dapat mengolah makanan dalam mulutnya sehingga harus menusuki pipinya dengan jarinya untuk mendorong makanan itu di antara giginya. Ia mengerti apa yang tengah terjadi lebih dari kami, dan juga mengerti bahwa ia ataupun kami tidak dapat mencegahnya. Ia masih tetap mencoba makan dan meraih serbet untuk mengeringkan blusnya dari tetesan air liurnya. Bukan pemandangan yang menyenangkan, terutama ketika itu adalah putrimu sendiri. Tetapi Elena cukup cerdas untuk mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat ia makan dan melakukannya tanpa protes. Ia tahu bahwa ketika kami memintanya memakan jenis makanan itu atau meminum obatnya adalah demi kesembuhannya, maka ia melakukannya tanpa kami minta. Kami bersyukur karena ia memiliki ketabahan dan kecerdasan itu. Kami hanya berharap kami dapat membantunya lebih banyak lagi. Hari ini berbeda. Di meja makan pagi, aku mengatakan padanya bahwa ia tampak lebih baik daripada kemarin. Itu sebuah kebohongan, tetapi yang kuharapkan dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Ia bahkan tidak menoleh padaku. Ia tahu lebih baik. Aku bertanya apa yang ingin ia lakukan hari ini. Ia terus mendorong-dorong oatmeal-nya dan menatap ke kejauhan. Aku bertanya apakah ia ingin makan yang lainnya. Ia mengabaikanku. Aku menatapnya dari seberang meja dan melihat tatapan kekalahan. Tatapan yang menyatakan ia sedang melakukan sesuatu begitu saja. Tatapan yang menyatakan bahwa ia menerima keadaannya dan tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasinya. Kerlip cahaya itu sudah menghilang. Tatapan biasa untuk melihat apa yang sedang dimakan teman semejanya, atau tatapan penuh minat ketika kami menanyakan sebuah pertanyaan. Ia tahu ia harus makan, tetapi ia hanya melakukannya saja. Aku ingat pemandangan seperti itu. Walau keadaannya mungkin buruk sekali, aku tahu kami harus mengubahnya jika kami masih memiliki waktu. Malam ini kami akan menonton pertunjukan Broadway, Lion King. Ini mungkin jawabannya. Brooke membeli tiket pertunjukan beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum diagnosis itu. Walau pertunjukan itu dimulai 1 jam setelah jam tidurnya, kami tahu bahwa ini akan memberi kami secercah senyumannya. Kami benar. Selama 3 jam Elena duduk di atas pangkuanku dan menikmati pertunjukan itu tanpa terhalang oleh orang dewasa yang duduk di depannya. Seorang ibu di sebelah kami mengatakan bahwa Elena mendapatkan tempat duduk yang terbaik. Ia salah, akulah yang mendapatkan tempat duduk terbaik di dalam teater ini. Elena tertawa, tersenyum, dan bahkan tidak tidur hingga selesai pada pukul 11 malam. Ini adalah suatu prestasi bagi seorang gadis yang selalu tidur pada pukul 7.30, jam setengah 8 malam.
Untuk satu malam ini, kami melanggar peraturan itu. Kami belum tidur hingga larut malam dan mengajaknya makan selasi biru, gula murni, tetapi kukira sikap akan mampu mengalahkan tumor dibandingkan gula akan segera diiklankan. Sekarang pipa celana panjangku ternoda warna biru, tetapi aku mengenakannya sebagai sebuah tanda kehormatan. Yang terpenting adalah senyuman biru yang kulihat pada cermin ketika kami bermobil pulang dari teater itu. Senyuman yang layak ditebus dengan segalanya. Besok kami akan melanjutkan perjuangan melawan tatapan sejuta mil. Kukira kue dadar dengan permen coklat smiley akan membantu kami. Jika tidak, mungkin sedikit pewarna makanan biru yang akan membantu juga. Jadi, jika kau melihatku berjalan-jalan dengan celana bernoda biru atau melihat bibir Elena membiru, kau akan tahu apa itu. Itu adalah hubungannya dengan ketabahan. Itu ada hubungannya dengan ketabahan, senyuman, dan pantang menyerah. Hari yang ke-134, 12 April. Setiap pagi selalu ada yang berbeda. Pertama-tama suaranya, kemudian keseimbangannya, lalu kakinya. Glioma, batang otak merampas sesuatu dari Elena setiap hari. Beberapa hari terampas sesuatu yang sangat penting. Suaranya, penglihatannya, atau kemampuannya menelan. Hari-hari yang lain kami beruntung karena terampas sesuatu yang kecil saja. Kemampuannya menggulung lidahnya atau tidak lagi merasakan geli pada bagian tertentu. 3 hari yang lalu, Brok dan aku duduk di belakang meja makan pagi bersama Elena. Kami melihat jari telunjuk kanannya menggulung ke bawah. Tangannya sudah menjadi lemah sejak kami pulang dari rumah sakit. Tetapi ini perkembangan baru dan mengerikan. Ia belum pernah kehilangan kendali pada sesuatu. Kelemahan adalah yang terberat selama ini. Ini adalah alasan yang sesungguhnya di balik sederetan terapi kami dan kebulatan tekad agama kami untuk mendorong Elena hingga ke keletihan. Kami mengira kami mampu melawan pertumbuhan tumor dan mengabaikan serangan gencarnya. Hari ini usaha kami mendapatkan penghargaan ketika aku menjemputnya dari sekolah dan mengulurkan tanganku untuk memeluk tubuhnya di gang sekolah. Ia juga mengulurkan kedua tangannya dengan tangan terbuka dan satu jari terbuka. Walau tangannya masih lemah, ia sekarang dapat menggerakkan setiap jari yang telah bergulung dengan kain pembalut selama 3 hari. Kemenangan kecil tetapi yang kami syukuri dan mendorong kami untuk melanjutkan perjuangan kami. Kami sudah melakukannya selama 2 hari dan belum ada perubahan. 2 dan menghitung. Hari ini Brok menemani Elena ke sekolah dengan maksud untuk melihat bagaimana ia akan menyesuaikan diri. Kami berharap untuk dapat pergi meninggalkannya 1 jam kemudian. Lari ke rumah yang nyaman. Elena tetap di sana, kemudian kami mengerti ia akan berhasil hingga waktu makan siang. Ternyata ia masih bertahan di sana. Luar biasa. Elena telah mampu tinggal di sekolah sepanjang hari. Tentu saja pada pukul 3 sore kelopak matanya sudah setengah tertutup. Tungkainya telah tergeser jauh ke kanan, dan ia memohon untuk digendong ke mobil. Tetapi aku tahu kami mengalami kemajuan. Torehkan 1 garis untuk kemauannya dan keteguhannya. Hari ini kami belajar banyak tentang ketabahan hati Elena, bukan tentang gejala-gejala glioma batang otak. Aku akan mempelajarinya setiap hari, sementara ia hanya mempelajarinya dari sekolah taman kanak-kanak. Hari ke-135, 13 April. Kini 135 hari telah berlalu, kehidupan kami berubah selamanya. Kami bertanya pada Elena 135 hari yang lalu, apa yang selalu ingin ia lakukan. Aku ingat 135 hari yang lalu, aku duduk dalam kegelapan memegangi tangannya di ruang ICU.
135 hari yang lalu, mereka mengatakan pada kami bahwa Elena hanya mempunyai waktu 3 bulan dan 6 minggu lagi. 135 hari yang lalu, ketika itulah kami mulai menulis sebuah jurnal untuk Gracie, adik perempuannya, dengan judul 135 hari bersama Elena. Hari inilah hari itu. 135 hari menceritakan kisah tentang seorang gadis dan keluarganya, sebuah keluarga yang terlibat dalam sebuah perjuangan yang kami takuti, tetapi yang tidak pernah kami harapkan akan berakhir. Besok kami akan mulai sebuah perjalanan baru, dan yang paling pasti adalah fase baru. Pada tanggal 28 November kami mulai tingkat 1. Sedih. Ini adalah ketika kami pertama kalinya mengetahui tentang kanker itu dan mengetahui bahwa obat tidak mampu menyembuhkannya. Tingkat yang kedua. Marah karena mengapa putri kami dan mengapa hal ini terjadi. Tingkat yang ketiga, kami mulai belajar berjuang. Dan dengan buku-buku tentang onkologi yang tak terhitung banyaknya dan pencarian di internet pagi-pagi sekali, sehingga kami betul-betul mengerti tentang penyakit ini. Tingkat yang keempat, putus asa. Dipicu oleh informasi yang kami kumpulkan, kami merasa kewalahan karena kerumitan penyakit itu. Tetapi kami juga merasa tidak berdaya karena kenyataannya kami nyaris tidak tahu apa-apa tentang bagaimana tumor itu bisa bertumbuh atau bagaimana menyembuhkannya. Kau bisa saja memiliki pakar terbaik, rumah sakit terbaik, dan bahkan sumber tak terbatas dan akan tetap kalah tanpa penyembuhan. Tidak ada cara untuk mempelajari, menyingkir, atau membeli penyembuhan dari penyakit mematikan itu. Ketabahan, keyakinan, dan sedikit kesempatan adalah harapan terbaikmu. Tingkat yang kelima, memperlihatkan kepada kami niat kuat untuk mempertahankan hidup Elena. Kami membeli plesteran semen untuk cetakan tangannya, membiarkannya mengecat dinding rumah, dan menyimpan coretan kertasnya hingga yang terakhir. Tetapi sekarang, pada hari yang ke-135, kami sadar bahwa tingkat-tingkat ini prematur dan tidak ada hubungannya dengan apa yang kami hadapi. Elena masih terus berjuang setiap hari dan akan terus melakukannya. Ia sekarang mampu melakukan hal-hal yang melebihi dugaan, seperti yang kami harapkan selama ini. Tingkatan itu berakhir di sini, sedangkan kehidupan dimulai. Jurnal itu dimulai pada larut malam dan terus berlanjut hari ini hingga larut malam. Dan yang menarik, Elena mulai menulis sebuah buku hariannya sendiri pada hari ini, pada buku harian yang diterimanya di keranjang Paskahnya. Kukira ia tahu bahwa jika aku bisa menulis, ia dapat menggambar. Pengalamannya dengan Carson Palmer mengisi halaman pertamanya. Tidak mau ketinggalan, Gracie juga mulai dengan buku hariannya sendiri. Tetapi ia tidak menyebutnya diari, tetapi diare. Malam ini, pada waktu makan malam, dengan bangga ia mengumumkan bahwa ia telah menghabiskan kacang polongnya. Ia harus memulai diarenya. Sangat berarti dalam keadaan seperti ini. Sekali lagi Gracie mengajari kami untuk hidup dalam humor dan senyuman. Memang itu rencana kami. Setiap hari dimulai sebagai hadiah, dan penyembuhan itu dimulai sekarang. Oke, kita sudahi dulu bacanya. Untuk yang hari yang ke-137 akan dilanjutkan di video yang akan datang. Oke, God bless you. Selamat pagi. Love you all. Bye bye.